Bagaimana jika seorang tahanan perang yang sudah kehilangan segalanya dipaksa bertarung menggunakan tank tanpa amunisi, tanpa harapan? Tapi justru itu menjadi awal dari pelarian paling nekat dalam sejarah Uni Soviet yang bahkan tidak pernah dipikirkan oleh musuhnya sendiri, Nazi Jerman. Dia bukan hanya seorang prajurit, dia adalah otak dari kehancuran pasukan Jerman, dan lawannya adalah komandan tank terbaik yang pernah ia hadapi. Dua jenius dalam satu medan perang, dan hanya satu yang akan bertahan hingga akhir. Film ini dibuka dengan pemandangan dinginnya salju yang terbakar oleh panasnya perang, ledakan, asap, dan tubuh-tubuh yang sudah tidak lagi bernyawa. Di tengah kekacauan itu, Letnan Ivuskin dan rekannya Kolya sedang mengantarkan logistik untuk keperluan perang. Namun, situasi berubah dalam hitungan detik. Sebuah tank Jerman muncul dari depan, langsung menembak tanpa ampun. Disinilah pertama kali kita melihat siapa Ivuskin sebenarnya. Bukan sekedar pengemudi biasa, tapi seseorang yang mampu membaca pergerakan musuh, bahkan sebelum peluru itu ditembakkan. Dengan manuver cepat, perhitungan arah, dan insting yang tajam, ia berhasil lolos dari situasi yang hampir mustahil. Setelah kembali, Ivuskin melapor kepada komandannya yang sedang terluka parah akibat perang. Tanpa banyak pilihan, ia langsung diangkat menjadi komandan tank. Tapi, ada sebuah masalah. Ia hanya punya satu tank dan kru seadanya yang juga kelelahan akibat peperangan. Sementara musuh lebih dari 100 pasukan. Semua kru Ivuskin menganggap ini adalah misi bunuh diri. Namun Ivuskin tidak berbicara dengan emosi. Ia berbicara dengan logika. Ia mulai menguji kru dengan pertanyaan strategi dasar yang bahkan mereka sendiri tidak bisa menjawabnya. Lalu, ia menyusun rencana, memanfaatkan posisi tersembunyi yang ada di desa target penyerangan Jerman, memancing musuh masuk ke dalam jebakan, melakukan serangan di waktu yang tidak akan disadari oleh musuh. Ini bukan sekedar keberanian, ini perhitungan presisi, dan dari sinilah kepercayaan kru mulai terbentuk. Waktu fajar telah datang. Kabut tipis menutupi medan perang. Tank Jerman bergerak rapi, disiplin, dipimpin oleh satu orang bernama Jaeger, seorang komandan tank yang tidak hanya kuat, tapi sangat sabar dan penuh perhitungan strategi hebat. Ia tidak menyerang sembarangan, ia berhenti, mengamati, membaca situasi, dan benar saja, ia menemukan ancaman meriam dari arah gudang desa dan juga tanda jebakan. Namun semua itu terlambat. Ivuskin sudah menunggu. Dengan satu tembakan akurat dari balik jerami, boom! Dua tank Jerman langsung hancur sekaligus. Disinilah terlihat perbedaan gaya mereka. Ivuskin, cepat, agresif, penuh improvisasi. Jaeger, tenang, analitis, penuh kontrol. Pertempuran berubah menjadi duel kecerdasan. Setiap tembakan bukan sekedar menyerang, tapi juga membaca langkah lawan. Namun Jaeger mulai memahami pola Ivuskin, dan dengan manuver berani, ia menembus bangunan, mengambil posisi dari belakang. Boom! Tank Ivuskin terkena tembakan telak, rusak parah. Salah satu krunya gugur akibat serangan hebat tersebut. Танк уничтожен. Namun, dari titik terendah itu, ia bangkit dan tetap melawan. Dengan sisa kekuatan yang masih tersisa, ia masih mampu memberikan perlawanan sampai akhirnya kedua tank sama-sama lumpuh.
Ifuskin keluar dari dalam tank mencoba menyelamatkan rekannya. Akan tetapi, dari arah yang tidak terlihat olehnya, Yeager menembaknya, membuat pandangan Ifuskin gelap dan terjerembab di atas tanah. Waktu telah berlalu. Kita dibawa ke kamp tahanan Jerman, tempat di mana manusia tidak lagi diperlakukan sebagai manusia. Herzlich willkommen in unserem Добро пожаловать на курорт! Leben und Запомни каждый вошедший! Dan di sana, ada satu tahanan yang berbeda. Ia pendiam, tidak tunduk, dan tidak pula berbicara. Tercatat sudah 7 kali ia mencoba melarikan diri dari dalam kamp penjara penjajah, tapi selalu bisa digagalkan penjaga. Itulah Ifuskin. Siksa tidak membuatnya lemah, justru membuatnya lebih berbahaya. Yeager mulai mencari siapa sebenarnya Ifuskin. Dan ketika ia menemukan datanya, ia tersenyum karena ia tahu ini bukan prajurit biasa. Ini adalah lawan yang ia cari. Yeager menawarkan kesempatan kedua, bukan karena kemasihatan, tapi karena ia ingin menguji siapa yang lebih unggul. Jika pasukan tank Tiger Jerman mampu mengalahkan tank T-34 Rusia, maka pertempuran Anglo-Saxon lainnya akan sangat mudah bagi pasukan Jerman. Saat Ifuskin diberi tank T-34 Red Army Rusia hasil rampasan pasukan Jerman, semua orang mengira ini hanya simulasi perang. Tapi tidak bagi Ifuskin. Ia melihat sebuah peluang. Ia menemukan sisa amunisi tank T-34 dan menyembunyikannya dengan sangat hati-hati. Ia membaca rute, menghafal posisi, bahkan mensimulasikan pelarian di atas pasir. Setiap detail diperhitungkan. Waktu tempuh, arah, kemungkinan serangan, dan lain sebagainya. Ini bukan nekat, ini strategi pelarian tingkat tinggi. Hari uji coba telah datang, seperti yang disampaikan Yeager. Tank T-34 Rusia dari tim Ifuskin mulai berjalan. Semua terlihat normal, sampai akhirnya, boom! Огонь! Tank pertama Jerman dihancurkan. Kepanikan langsung terjadi, membuat Yeager sadar, Ifuskin tidak sedang bermain, tapi berperang. Ia mengubah simulasi menjadi medan perang sungguhan. Ifuskin melancarkan serangan, menghancurkan pos komando, menabrak kendaraan, menembus pertahanan, dan yang paling penting adalah menabrak pintu gerbang utama kamp penjara dengan tank tangguh T-34 dan berhasil keluar. Pelarian ini terencana dengan matang, perjalanan penuh perhitungan, setiap jalur dipilih dengan alasan, setiap belokan adalah keputusan hidup dan mati. Yeager mengejar dengan insting yang sama tajamnya. Ia membaca arah Ifuskin, seolah mereka terhubung dalam satu permainan. Di hutan, Ifuskin menghindari jalur utama karena sudah disekung Jerman. Namun Yeager sudah memprediksi hal itu. Ia menggunakan pesawat intai tank untuk mencari jejak tank T-34, dan Yeager berhasil menemukannya setelah melakukan pencarian yang panjang. Sekali lagi, dua jenius ini saling membaca. Ditiba di Klingenthal, desa tersebut nampak kosong, seperti jebakan telah disiapkan, namun Ifuskin menyadarinya lebih awal. Benar saja, 3 tank Tiger Jerman melawan 1 tank T-34 Rusia. Tapi tim Ifuskin tidak panik. Ia berpikir cepat dan presisi. Ia menggunakan trik memantulkan peluru EHDV dari bagian bawah dek tank Tiger Jerman, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan. Dan trik itu berhasil. 1 tank musuh berhasil dimusnahkan. Кошка слева! Вторая! Прицель! Нет, болта! Kemudian aksi heroik Volkschorf mengorbankan diri dengan granat di waktu fajar yang gelap, mengambil alih tank musuh, memberi peluang T-34 lebih dekat dengan kemenangan.
Di atas jembatan, tidak ada lagi pasukan. Hanya 2 tank Tiger versus tank T-34. 2 komandan hebat, Jaeger versus Ivuskin. 2 strategi, 2 takdir. Mereka melaju kencang, menembak, menghindar, membaca. Sampai akhirnya Ivuskin mengambil keputusan brilian. Bukan menyerang badan tank, tapi melumpuhkan rodanya. Itulah perbedaan seorang jenius. Ia tidak hanya menghancurkan, tapi juga mengontrol. Das wichtigste Hebel verlieren. Вот твой щит. Лево! Стоп! Jaeger kalah, tapi Ivuskin tidak menembaknya. Ia memberikan pilihan, mengulurkan tangannya untuk menolong. Namun akhirnya, takdirlah yang menentukan. Jaeger terjatuh dari atas jembatan bersamaan dengan tanknya. Ini bukan sekedar film perang. Ini adalah duel kecerdasan antara 2 komandan hebat yang tidak hanya bertarung dengan senjata, tapi juga dengan pikiran.